Halo, jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video ke-8 ini akan disampaikan bagian akhir dari inference, yaitu aktivitas prediksi menggunakan hasil persamaan regresi yang diperoleh. Mari kita mulai. Salah satu kegunaan hasil estimasi fungsi regresi adalah membuat prediksi. Ya, menetapkan nilai Y pada sebuah nilai tertentu dari sebuah X atau beberapa buah X. Karena hanya berdasarkan sampel, maka kita perlu menyatakan hasil prediksi dalam rentang atau interval. Bila kita ingin mempunyai keyakinan yang lebih tinggi, karena hanya berdasarkan sampel, maka kita perlu menyatakan hasil prediksi dalam rentang atau interval. Bila kita ingin mempunyai keyakinan yang tinggi akan kebenaran hasil prediksi, kita perlu menyatakan intervalnya secara lebih lebar. Ini sama seperti ketika kita melakukan pendugaan interval rata-rata hitung populasi berdasarkan hasil sebuah rata-rata sampel. Ada dua jenis prediksi yang dilakukan, yaitu prediksi individual Y pada X tertentu. Maksudnya, bagaimana kemungkinan individu Y tersebar pada sebuah bagaimana kemungkinan individu Y tersebar pada sebuah nilai X tertentu atau pada nilai tertentu dari sejumlah X yang digunakan oleh model. Yang kedua adalah prediksi rata-rata atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai confidence interval for the expected value of Y. Maksudnya begini, tentunya untuk nilai tertentu dari X, pastilah ada berbagai kemungkinan nilai Y. Dan dari berbagai kemungkinan nilai Y tersebut dapat diambil expected value atau rata-ratanya. Rentang dugaan rata-rata tersebut yang akan kita tetapkan. Kesemua prediksi tersebut, individual atau rata-ratanya, adalah untuk tingkat keyakinan tertentu. Dengan formula keduanya adalah sebagai berikut. Pertama, digunakan Y subscript 0 untuk menunjukkan bahwa ini adalah prediksi, bukan sebuah nilai data dari Y yang biasanya menggunakan subscript. Nilai duganya didasarkan atas nilai tertentu yang dikurangi sampai dengan ditambahi margin of error-nya. Nilai penduga sampelnya sama, yaitu Y cap 0. Tentu saja margin of error-nya terdiri atas nilai T yang sesuai pada tingkat keyakinan. Tentu saja margin of error-nya terdiri atas nilai T yang sesuai pada tingkat keyakinan dan derajat bebas tertentu dikali standar error-nya. Standar error keduanya mirip dengan standar error yang untuk prediksi rata-rata adalah lebih kecil karena tanpa standar error model. Kita singkirkan pemberi penekanan tadi. Perlu diingatkan, pendugaan interval dilakukan dengan mengurangi dan menambahi estimatornya dengan margin of error. Dalam kasus ini, estimatornya adalah nilai duga Y pada X tertentu, yaitu Y0. Dan margin of error-nya adalah hasil kali antara nilai T yang sesuai dengan standar error estimatornya. Dengan standar error adalah deviasi standar distribusi sampling estimator. Pada pendugaan titik, standar error-nya adalah akar pangkat 2 dari penjumlahan dari varians Y0 dan varians model. Sedangkan pada pendugaan rata-rata, standar error-nya adalah hanya standar error dirinya, yaitu standar error Y0. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah menggunakan Excel dalam penetapan prediksi Y pada frame berikutnya. Kita gunakan prediksi individual untuk menetapkan standar error, karena formulanya yang menggunakan lebih banyak besaran, yaitu adanya standar error model. Ada besaran Y0 sebagai estimator yang harus ditetapkan. Kemudian ada nilai T yang sesuai standar error. Ada besaran Y0 sebagai estimator yang harus ditetapkan. Kemudian ada nilai T yang sesuai standar error Y0 dan standar error model. Beginilah kita akan memanfaatkan Excel untuk prediksi tersebut. Pertama, tetapkan nilai X yang akan menjadi dasar prediksi Y. Pada contoh nanti, X1 yaitu biaya promosi sebesar 25
dan X2 yaitu jumlah toko adalah 60. Kemudian gunakan angka tersebut untuk mengurangi setiap nilai pada data X. Langkah selanjutnya, regresikan Y dengan X yang telah dikurangi tersebut. Hasil tindakan tersebut akan menghasilkan nilai-nilai koefisien pada tabel 3 sajian Excel yang ditampilkan dalam bentuk sebagian berikut ini. Berdasarkan hasil tersebut, perhatikan baris intercept-nya. Nilai koefisiennya adalah nilai Y0 untuk estimator yang kita perlukan. Sedangkan standar error-nya merupakan standar error dari estimatornya. Untuk standar error dari model dapat diperoleh pada tabel pertama sajian Excel. Besaran yang juga perlu ditetapkan adalah nilai T yang dapat dimintakan dari fungsi Excel dengan perintah yang demikian ini. Mari kita lihat contohnya pada frame berikutnya. Kita akan menggunakan contoh berikut ini. Dari ide contoh soal terdahulu, namun dihilangkan variabel biaya promosi pesaing. Sehingga modelnya sekarang adalah ini. Misalkan ini adalah model milik jaringan toko eceran lintas kota. Dengan data yang demikian ini, data diambil dari 10 kota secara acak. Hasil penjualan, biaya promosi, dan jumlah toko adalah untuk setiap kota yang dijadikan sampel. Misalkan ingin membuat dugaan interval individual Y maupun dugaan interval rata-rata Y pada sebuah kota dengan pengeluaran biaya promosi sebesar 25 dan jumlah toko sebanyak 60. Maka kita akan melakukan operasi berupa pengurangan nilai-nilai biaya promosi dengan 25 dan jumlah toko dengan 50 sehingga diperoleh data X termodifikasi yang demikian ini. Sehingga regresi sales adalah dengan himpunan X yang demikian. Hasilnya akan disajikan pada frame berikutnya, silahkan diikuti. Untuk kelengkapan informasi, disajikan hasil regresi sebelum transformasi variabel X, khusus untuk nilai koefisiennya, namun tidak untuk tabel secara utuh. Darinya dapat dituliskan persamaan regresinya demikian ini. Sehingga kita dapat membuat perkiraan nilai Y0 bila pengeluaran promo adalah 25 dan banyaknya toko di kota tersebut adalah 60 demikian ini. Maka perkiraan estimate bagi Y0 adalah 234,89732. Selanjutnya ditampilkan sajian Excel untuk tabel koefisien dari regresi antara sales dan data X yang sudah dimodifikasi berupa adanya pengurangan sebesar nilai-nilai X dasar prediksi yaitu biaya promosi sebesar 25 dan toko sebesar 60. Silakan dicermati, estimate itu adalah nilai Y0 estimate untuk prediksi pada X sebesar 25 dan 60 tadi. Jadi, intercept dari regresi dengan data X termodifikasi menghasilkan nilai estimate dari Y0 pada prediksi. Kita lanjutkan dengan standar errornya pada frame berikutnya, silahkan disimak. Kita akan sajikan ulang dua tabel pertama sajian Excel untuk regresinya. Dituliskan ulang formula prediksi individual. Besaran-besaran yang belum diketahui adalah T yang dapat ditetapkan demikian ini. Sehingga nilai Y0 adalah ini dengan standar error Y0 sebesar 2,28866 adalah dari sajian Excel itu. Dan besarnya standar error model sebesar itu adalah dari tabel pertama berjudul Regression Statistics itu. Sehingga prediksi individualnya adalah pada tingkat keyakinan 0,95 disimpulkan berkisar pada 234,89732 plus minus 12,5697. Kita lanjutkan dengan prediksi rata-rata, silakan disimak. Kita sajikan ulang tabel kedua sajian Excel untuk regresinya.
Dituliskan ulang formula prediksi rata-rata. Besaran-besaran yang belum diketahui adalah T yang dapat ditetapkan demikian itu. Sehingga nilai Y0 adalah itu dengan nilai standar error Y0 sebesar 2,28866 adalah dari sajian Excel itu. Sehingga dapat dinyatakan prediksi rata-ratanya adalah demikian itu, yang dapat secara langsung diperoleh dari prediksi di ujung kanan sajian. Lower 95% adalah batas bawah prediksi dengan tingkat keyakinan 0,95, sedangkan upper 95% adalah batas atas prediksi dengan tingkat keyakinan 0,95. Jadi, sajian Excel dengan nilai-nilai X yang sudah dimodifikasi dengan nilai-nilai dasar prediksi, maka koefisien intercept adalah estimate untuk Y0, standar error intercept adalah standar error estimate-nya, dan lower dan upper 95% adalah batas-batas rentang prediksinya pada tingkat keyakinan 95%. Demikianlah materi inference pada analisis regresi. Kita akan beranjak ke subtopik berikutnya, yaitu bentuk-bentuk model fungsi regresi. Silakan disimak.